Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Aziza dari kelas HES 5B. Di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara kita memilah-milih lowongan kerja yang palsu, serta tips bagi kita sebelum menandatangani dokumen yang nantinya dokumen itu palsu dan merugikan kita. Yang pertama, waspada lowongan pekerjaan palsu. Kalian pernah nggak sih mendapatkan pemberitaan mengenai lowongan kerja, namun persyaratannya terasa sangat menarik banget, bahkan mudah sekali. Seperti pekerjaannya sangat mudah, syarat yang ditempuh sangat mudah, lalu gaji yang sangat tinggi yang tidak masuk akal dengan pekerjaan tersebut. Nah, lalu ujung-ujungnya malah dimintai uang administrasi. Itu namanya penipuan. Di sini aku akan bagikan tips bagaimana caranya supaya kita tahu lowongan kerja yang bagaimana yang menipu kita. Yang pertama, lowongan pekerjaan tersebut meminta uang di awal. Nah, kita kan bekerja. Sebenarnya instansi yang benar tidak meminta uang di awal. Mereka justru niat mencari pekerja yang nantinya akan digaji oleh mereka sendiri, bukan meminta pungutan di awal. Waspada ya teman-teman. Yang kedua, gaji tidak masuk akal. Seperti cleaning service yang biasanya digaji sekitar 4-5 juta paling besar, namun ini digaji belasan juta. Hati-hati ya. Yang ketiga, alamat dan kontak yang tertera tidak jelas. Nah, di situ kita harus waspada. Yang keempat, nama instansi atau nama perusahaan tersebut terkesan meniru instansi lain. Nah, di situ kita perlu perhatikan bahwa bisa jadi dia menipu kita. Nah, lalu beralih ke tips dan trik bagaimana caranya kita memilah-milih dokumen mana yang harus kita tanda tangani dengan bijak ya. Yang pertama, kita sebelum menandatangani kita harus baca semua isi kontrak agar tidak ada yang terselip, agar semua kita ketahui dan tanda tangan pun berasal dari persetujuan nurani kita. Yang kedua, perhatikan pasal-pasal yang merugikan pada dokumen tersebut. Kita pilih-pilih, sekiranya poin yang ini kita bersedia tidak ya, sekiranya poin yang ini kita sanggup tidak ya. Itu. Lalu pastikan di dokumen tersebut ada stempel dan cap resmi dari perusahaan. Kalau tidak resmi, hati-hati ya. Yang keempat, simpan salinan kontak agar sewaktu-waktu kita bisa menghubungi apabila kita tertipu, apabila kita terindikasi merasa ada yang mencurigakan. Lah, seperti itu teman-teman. Kemudian aku akan beritahu juga bagaimana tips aman melamar kerja. Sebelum kita waspada mengenai lowongan pekerjaan yang palsu, sebelum kita mengetahui bagaimana tips dan trik menandatangani dokumen agar tidak tertipu, lah sebelum itu kita harus tahu tips aman sebelum melamar kerja, yakni yang pertama selalu riset perusahaan, yang kedua waspada link lamaran online, yang ketiga simpan semua bukti komunikasi agar jika terindikasi penipuan atau hal yang merugikan kita bisa melaporkannya. Teman-teman ingat ya, mencari kerja memang butuh perjuangan, dan in this economy pekerjaan dan uang adalah hal yang terpenting. Tapi jangan sampai kita merugikan diri sendiri, jangan sampai kita menandatangani dokumen yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri, jangan sampai kita tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Na'udzubillah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang jelas mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.